Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat welcome ya. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, kembali kita di mata kuliah Matematika Komputasi. Langsung saja kita mulai kuliah kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin untuk pertemuan ini kita singkat saja ya. Materi yang mungkin tidak terlalu rumit, tidak terlampau rumit, yaitu tentang optimasi numerik. Ya, tentang optimasi numerik. Oke, bentar. Oke ya, pengertiannya. Pertama kita tahu dulu apa itu optimasi. Ya, optimasi itu apa? Ya, kalau dari segi kalau pengertiannya teman-teman, ya, optimasi itu adalah proses mencari nilai terbaik atau nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Ya, kita mencari nilai terbaiknya dari sebuah fungsi yang ada dengan atau tanpa batasan tertentu. Jadi intinya kita mencari nilai yang paling bagus ya, itu kita mengoptimasi. Contohnya, meminimalkan biaya produksi. Nih, kita optimasi ya. Karena kalau dari segi perusahaan ya, semakin tinggi biaya produksi, maka perusahaan akan semakin sedikit keuntungannya. Itu tidak optimal. Ya, jadi kita untuk mengoptimasi itu adalah kita bagaimana meminimalkan atau arti minimum ya, seminimum mungkin biaya produksinya ya, seminimum ya, kita ambil nilai minimumnya biaya produksi, kita pakai optimasi. Memaksimalkan keuntungan. Nah ini, jadi bagaimana nanti kita biaya produksi itu minimal dan keuntungan itu maksimum. Ya, maka perusahaan akan PT atau usaha akan jalan dengan baik ya, dengan mencari nilai minimum di biaya produksi dan nilai maksimum di keuntungan. Ini bisa kita jadikan dengan suatu fungsi tertentu. Ya. Lalu untuk menentukan bentuk struktur bangunan yang paling kuat dan hemat, bisa kita juga gunakan optimasi. Ya, strukturnya gimana nanti lebih padat, lebih kuat gitu. Dan lebih hemat pengeluarannya. Namun tetap paling kuat. Ya, jadi kita ini bisa kita ambil dua nilainya. Terbaiknya nilai maksimum dan nilai minimum juga. Sama dengan biaya produksi dan juga keuntungan. Itu dioptimasi. Ya. Nah, sekarang apa itu optimasi numerik? Ya, apalagi ini optimasi numerik. Jadi, kalau pengertiannya teman-teman, ya, optimasi numerik itu ya adalah teknik mencari solusi optimal. Ya, mencari solusi optimal, solusi yang paling bagus, ya, solusi terbaik, the best, ya, secara pendekatan numerik. Nah, kalau tadi kan global ya, sekarang ini dengan pendekatan numerik ya, tanpa harus menyelesaikan secara analitik karena seringkali tidak memungkinkan ya. Jadi dia tuh ada dengan pendekatan numerik ya. Nah, ini dia optimasi numerik. Sekali lagi, dengan mencari solusi optimal dari sebuah fungsi, sebuah masalah dengan pendekatan numerik. Itu dia optimasi numerik. Selesai ya? Oke. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen dasar dalam optimasi. Apa saja komponen-komponen dasarnya? Yang pertama, fungsi objektif ya atau objective function. Ini komponen dasar pertama dalam optimasi. Yang kedua, ya ini maksudnya adalah fungsi yang ingin kita maksimalkan atau minimalkan. Contohnya fungsi X, mana X kuadrat tambah 3X tambah 2. Ya. Ini fungsi objektif. Ya, fungsi yang bisa kita maksimalkan atau kita minimalkan. Yang kedua, variabel keputusan. Itu decision variable. Ya. Ini adalah nilai-nilai yang bisa diubah untuk mencari hasil optimalnya.
Contohnya variabel X, Y, A, B, Z, dan sebagainya. Ini nilai-nilai ya yang bisa diubah, yang di nilai-nilai yang di apa maksudnya? Nilai-nilai yang di apa itu ya Allah, saya sudah pusing ini. Nilai-nilai yang dieksekusi. Nah, itu. Lalu yang ketiga, kendala atau constraints, yaitu batasan yang harus dipenuhi oleh solusi. Contoh, X besar sama dengan 0 dan X tambah Y kecil sama dengan 10. Ini batasannya yang harus dipenuhi oleh solusi. Ya, ini yang wajib dipenuhi. Tidak boleh lepas dari ini, yaitu batasannya. Ya. Lalu yang terakhir, domain pencarian atau visible region. Apa itu? Wilayah solusi yang memenuhi semua kendala. Yaitu dia 4 komponen dasar dalam optimasi. Mana function, variabel, kendala atau batasan, dan juga domain pencariannya. Itu dia komponen-komponen dasar dalam optimasi. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis optimasi apa saja. Ya, ada namanya ini tanpa kendala atau tanpa batasan. Ya, dia ini tidak ada batasan pada variabel, di mana fungsi x sama dengan x kuadrat kurang 4x. Ya, dia tidak ada batasan. Oke, lempeng saja. Gitu ya. Ada juga dengan batasan atau dengan kendala. Ada batasan seperti X besar sama dengan 0 atau X tambah Y kecil sama dengan 10. Contohnya ada fungsi f x y, ya, di mana X tambah Y itu kecil sama dengan 10. Ada batasannya, ada kendalanya. Ya. Baik. Ada lagi jenis optimasi itu adalah satu variabel, di mana fungsi hanya tergantung pada satu variabel, yaitu fx. Hanya variabel x saja, fungsinya tergantung pada variabel x saja. Ada juga multivariat, itu fungsi tergantung lebih dari satu variabel. Mungkin fungsi fxy atau fxyz dan sebagainya. Jadi ada 2 variabel ya yang tergantung, yang di eksekusi nantinya. X dan Y atau 3X, Y, Z, dan sebagainya. Serah. Ada juga yang linear. Itu semua fungsi dan kendala linear. Contohnya fungsi fx sama dengan 2x tambah 3y. Ada lagi fungsi non-linear. Jenis non-linear. Itu fungsi atau kendala yang non-linear. Contohnya fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah sin x. Ini dia beberapa jenis-jenis optimasi yang sering dijumpai, yang digunakan. Ya, teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke metode optimasi numerik yang umum. Apa aja? Yang pertama, metode turunan 1 atau gradient atau Newton dan sebagainya. Yang kedua, metode tanpa turunan. Terus ada simple X, Nader-Mead, atau brute force. Ada lagi metode global research seperti genetic algorithm, particle swarm optimization, atau simulate annealing atau SA. Ini beberapa metode optimasi numerik yang umum yang sering digunakan. Ya, teman-teman. Lalu ada lagi sekarang kita coba bagaimana optimasi di Skylab. Ya, bagaimana optimasi di Skylab? Ada kita menggunakan namanya itu fmin search untuk mencari nilai minimum dari fungsi tanpa kendala. Ya. Ada lagi optim, itu metode optimasi lanjutannya ya. Lalu ada lagi linpro, optimasi linear, dan sebagainya. Ya, ini beberapa contoh optimasi di Skylab. Ya, teman-teman. Ada fmin research,
Optim dan juga Lin Pro. Nanti kita gunakan yang Fmin Search ya. Nanti kita coba contoh yang Fmin Search-nya. Optimasi di Skylab. Ya. Nah, sekarang tipsnya. Ada tips untuk memaksimalkan optimasi di Skylab. Tipsnya pertama, gunakan tembakan awal yang baik, itu X0-nya. Yaitu untuk mempercepat konvergensinya. Ya. X0-nya tembakan yang baik bagusnya ya. Periksa hasil dengan mengganti X0. Ini dulu dilakukan untuk mencegah solusi lokal. Lalu yang ketiga, gunakan grafik atau plot untuk fungsi yang sederhana. Ini bisa untuk memvisualisasikan bentuk fungsi dan bisa kita uji hasil dengan metode yang berbeda untuk validasinya apakah benar ini atau tidak. Ya, pakai dengan metode-metode yang berbeda, tapi fungsinya sama ya, cuma metode berbeda. Apakah sama nggak hasilnya atau tidak gitu. Ini hanya untuk optimasi ya, karena kita optimasi intinya. Jadi teman intinya adalah ya, optimasi numerik itu sangat berguna dalam menyelesaikan masalah nyata. Yang kedua, Skylab menyediakan fungsi optimasi. Di antaranya adalah ada Fmin Search, Optim, dan Lin Pro untuk optimasi sederhana hingga kompleks. Lalu, pemahaman terhadap bentuk fungsi dan batasannya sangatlah penting untuk kita pahami. Ya, nah, itu ya. Dan ini terakhir, praktik langsung di Skylab akan membantu memahami konsep lebih dalam. Ya, karena katanya ini praktik langsung bisa memahami, kita coba praktek langsungnya. Ya, oke. Kita coba praktek langsungnya di Skylab. Yang kita gunakan adalah apa tadi? Fmin Oke, kita coba yang mana dia? Oke ya. Optimasi Fmin Search. Oke. Contohnya, soalnya bagus ya. Bagus ya. Yang nggak usah yang terlalu banyak apa ya, nggak usah yang terlalu ribet-ribet. Apa ya? Contohnya soal fungsi f x sama dengan ya x kurang 3 pangkat 2 tambah 4. Oke, coba ya. Function kita bikin apanya y ya. Kita bikin apanya y, yaitu y sama dengan fx. Ya, dengan fx ya. Y sama dengan fx, di mana fx itu adalah apa tadi? Fx itu adalah x kurang 3 pangkat 2 tambah 4. Nah, ini. Lalu end function.
Berarti ini kita deklarasikan ada fungsi fx, yaitu x kurang 3 pangkat 2 tambah 4. Nah, kita cari nilai minimumnya ya, untuk optimasinya. Itu kita tentukan ya, x 0-nya sama dengan 0. Lalu kita tentukan x min f min search, x 0. Lalu kita tampilkan nilainya. Tampilkan nilainya itu nilai x minimum. X minimum tambah ini kita dia apa ya? Nah, dia persamaannya tambah x min. Display ini fungsi minimumnya. Fungsi minimum string f min. Ya, ini ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Save dulu. Oh, ternyata banyak ya. Tadi ularnya kita bentar. Ini kenapa banyak jadinya? Dia muncul. Bentar. Ini yes. Nah, ini ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Tadi. Loh. Kita buka yang ini, optimasi ini. Nah, ini. Bentar. Saya cek lagi ya. Oke, kita save. Kita jalankan. Kok masih ada optimasi ini? Nah, ini. Berarti x-nya fungsi adalah 4. Gini ya. Betul lah ini ya.
Sebentar. Hmm, ya, masalah betul ya. Jadi nilai minimum itu adalah X-nya itu adalah 3 dan fungsi minimumnya itu adalah 4. Ya, benar nih. Sudah saya cobakan ya di yang manualnya. Bentar. Baik, itu teman-teman. Itu tadi dia eh, kita menggunakan fungsi optimasi yaitu menggunakan F-min search ya, mencari nilai minimum dari sebuah fungsi. Baik, mungkin sampai di sini ya materi kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi di grup. Kalau dengan hamdalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.